ruh itu punya sifat. Sifat dia tidak mungkin dimatikan, tapi sangat mungkin sifat itu dinonaktifkan, diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak? Nggak terdengar, karena di saat itu sama kita tidak sami'an. Dia ada samaknya tapi tidak sami'an. Kita sering menyebutkan Allah itu sama, ma'nawiyahnya kaunuhu sami'an. Kaunuhunya dicoret dulu, itu yang disebut mati maknawi. Kaun, keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu, sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samaknya hilang, gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh, dia tidak ada ruang, tiada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran ini. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Itu maknanya ya, mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan ruknut tariq, rukun tariqah nomor 2 itu. Coba kita lihat kalam beliau. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hati. Dibaca la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun, tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun, tiadalah, wala muridun, tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang, tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Itu. Ini udah usul langsung nih. Langsung usul ini. Ini usul level 3. Ini usul pertama, kesadaran Nur Muhammad. Ya. Kesadaran Nur Muhammad. Kemudian usul yang berikut adalah mematikan sifat maknawi. Selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas dengan otaknya yang sempit. Wala hayyun, jika dia masih menganggap dirinya hidup karena air, dia minum karena makan, maka nanti orang-orang itu akan menyekutukan Allah dengan nasi. Nanti ada masa di akhir zaman, paceklik, orang-orang tidak bisa makan karena tidak ada yang dapat dimakan. Di saat itulah turun keluar Dajjal bawa makanan. Akan banyak nanti orang ganti agamanya karena meyakini hayatnya ada pada makanan. Ashabul Kahfi selesai di bidang ini, maka dia mengatakan hayat kami di tangan Allah, hayati hayatuna hayatullah fil haqiqah. Maka dengan itu Ashabul Kahfi
309 tahun pun masih Allah hidupkan, maka mereka itu aulia kekasih Allah yang karam fana dalam sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ada orang tidak makan sebulan, mati Pak? Mati ya? Betul? Benar? Orang yang mati kebanyakan nggak makan ya? Emang orang mati minum kan nggak juga. Tapi secara lahiriah kita memandang banyak orang mati karena kelaparan. Tapi kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidak mati? Karena hayat itu milik Allah. Kalau Allah belum ambil ya nggak mati. Wala sami'un wala basirun. Kalau pendengaran ini 10 meter sudah tidak terdengar. Tapi kalau sami'nya sudah dimatikan, maka Allah lah yang mendengar. Allah memperdengarkan kepada kita. Inilah yang disebut kasyaf sam'iyah. Kasyaf secara sama. Disinilah banyak para wali mendengarkan kalimah-kalimah. Inilah yang terjadi pada orang yang bermimpi mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dicarilah oleh ahli hadis, di mana ini hadis? Tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Ternyata itu kalam Sayyidina Muaz ketika bertemu Sayyidina Nabi SAW secara ruhani. Karena samaknya bukan lagi sama yang ini.